apa sih hukumnya gitu memperingati Isra Mi'raj, apakah boleh ataukah sunnah ataukah bid'ah gitu. Memperingati apa malam Isra Mi'raj gitu ya. Jelas bid'ah. Jelas bid'ah ya. Bid'ah ya. Tapi jangan dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, pada pagi kali ini kita berjumpa di podcast Darussunnah. Bersama kami, saya Faiz Aidin, dan di depan saya ada Ustadz Haji Ziaul Haramain selaku Khadim Ma'had Darussunnah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah tamam. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Isra Mi'raj, yang mana akan kita hadapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan Isra Mi'raj. Karena ini Ustaz, 4 hari lagi kita akan jatuh pada 27 Rajab, yang mana biasanya di kalender Indonesia gitu, itu 27 Rajab itu jatuh Isra Mi'raj, tanggal merah biasanya gitu, yang mana banyak perayaan-perayaan tentang Isra Mi'raj. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik apa itu Isra Mi'raj, apa itu sejarahnya, yang mana akan dijelaskan oleh Ustaz Ziaul Haramain. Insyaallah akan memuaskan pemirsa semuanya jawabannya ya. Kita lanjut aja Ustaz ya. Silakan dimulai. Kami memohon bimbingannya 11 pertanyaan ya Ustaz. Mungkin nanti bisa dirapel-rapel dijawab sekaligus ya Ustaz. Baik. Yang pertama, Isra Mi'raj itu apa sih definisinya Ustaz? Yang kita tahu kan Isra Mi'raj itu kan jalan-jalan malam gitu, singkatnya gitu. Kalau menurut dari segi istilahnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini pertanyaan yang memang paling dasar sekali mengenai Isra Mi'raj. Apa itu makna Isra dan Mi'raj? Nah, ini merupakan dua kata ya, Al-Isra dan Al-Mi'raj ya. Yang mana keduanya ini merupakan satu kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam suatu malam, yang mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Al-Isra sendiri berasal dari kata Saro Yasri, yang itu artinya berjalan malam ya, berjalan malam. Lalu Asra, nah di sini artinya Asra Yusri atau ya Asra Yusri Isra. Nah, ini diperjalankan. Nah, sesungguhnya di kalangan Arab sendiri sudah mafhum bahwa kata Saro atau Saro Yasri itu artinya sudah menunjukkan suatu bentuk waktu, yaitu waktu malam. Ya, berjalan di malam hari. Maka Asra juga sama, diperjalankan di malam hari. Namun dalam ayatnya ya diberikan tambahan laila. Nah, di situ ya. Maka Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana ayatnya kita semua hafal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya. Dan Al-Mi'raj ya seringkali disebutkan dalam hadis ketika Nabi dimi'rajkan itu menggunakan bentuk kata pasif ya, bentuk kata pasif yaitu urijabi ya, dimi'rajkan, dinaikkan ya, diterbangkan kalau bahasa kita ya. Maka Isra dan Mi'raj adalah dua kata yang berbeda makna namun satu kejadian. Gitu mungkin ya secara istilah dan sejarahnya. Ya, untuk selanjutnya itu tadi kan sudah diketahui bahwasanya Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu dinaikkannya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk selanjutnya,
adakah dalil yang membenarkan kejadian perjalanan Isra Mi'raj ini, Ustaz? Baik, dalil ya. Kalau kita bertanya dalil, maka yang harus terpikir dari kita adalah pertama mencari ayat ya. Apakah ayatnya ada yang mendukung hal itu? Kalau tidak ada ayatnya, maka kita cari hadisnya. Tentu tadi yang sudah kami bacakan yaitu ayat pertama dari surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya, bahwa ini merupakan salah satu dalil terkuat mengenai perjalanan Isra ya. Lalu disebutkan di situ ya, linuriyahu min ayatina. Nah, untuk apa? Dengan tujuan ya menampakkan, memperlihatkan salah satu tanda-tanda kebesaran kami ya, bahwa innahu samiul basir. Innahu huwas samiul basir ya, bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan itu menjadi dalil Qur'ani ya, dalil yang berasal dari Al-Qur'an. Merupakan sebuah keharusan juga dari kita ketika sudah tahu dari Al-Qur'an, apakah ada dalam hadisnya ya. Kita lihat dari hadisnya ada enggak? Oh, ternyata banyak sekali ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak muallif atau mukharrij ya, terutama dalam Sahihain. Nah, di mana kalau suatu hadis sudah terdapat dalam Sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka insya Allah tidak perlu diragukan lagi ya. Maka dalil Al-Isra itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Mi'raj memang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran ya, namun secara makna, secara pemaknaan dan juga perkiraan ya yang ditafsirkan oleh para mufassir itu ada dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara sharih, tidak secara jelas bahwa Mi'raj. Seperti misalkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ya, Rasulullah SAW melihat ya, ra'ahu hu di sini artinya melihat malaikat Jibril, nazlatan ukhra ya, dalam bentuknya yang lain. Dalam banyak tafsir disebutkan bentuk di sini artinya bentuk rupa aslinya, rupa asli dari malaikat Jibril ya. Ya, dan itu disebutkan dalam ketika di Sidratul Muntaha ya. Maka dalil dari Al-Qur'annya Mi'raj ini ya, yaitu kondisi Nabi naik ke Sidratul Muntaha tidak secara gamblang sebagaimana Al-Isra, sebagaimana seperti dalam tadi ya surah Al-Isra, akan tetapi maknanya juga ada di dalam Al-Qur'an. Namun ya seperti tadi, kalau dilihat di Al-Qur'an nggak ada, kita lihat di hadis, oh ternyata hadis lebih banyak sekali, lebih banyak lagi ya dalil yang memberikan kejelasan mengenai Al-Mi'raj. Bahkan di situ secara detailnya perjalanan Rasulullah SAW dari langit ke-1, 2 sampai ke-7 ya, bertemu siapa saja, mendapat apa saja, itu semuanya ada dalam hadis ya. Maka insya Allah tetap dapat bisa dijadikan hujjah di situ. Baik. Itu tadi dari Al-Quran dan dari hadis tentang Isra Mi'raj. Nah, untuk selanjutnya itu ketika Isra Mi'raj itu apa saja kejadian yang Nabi alami selama on the way di Isra Mi'raj itu? Oke. Baik. Sebenarnya ya hadisnya panjang sekali ya, hadisnya panjang sekali. Cuman saya ingin menyingkat beberapa event ya, beberapa kejadian yang terjadi dalam fenomena Isra dan Mi'raj. Ya, Al-Isra adalah kondisi Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, disebutkan di situ Nabi sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj itu dibelah dadanya, ya. Tertidur gitu ya. Terus semacam dibangunkan atau terbangun karena dua orang ya, tapi di situ disebutkan malaikat membelah dadanya, mencuci atau membasuh dengan basuhan hikmah dan juga iman. Ya, tentunya kita sudah tahu dulu sebelum nubuwah juga Nabi pernah dilakukan pembedahan demikian. Nah, ketika itu dari Masjidil Haram, meskipun ini ada perbedaan ulama ya mengenai dari mana nih take off-nya Nabi. Ya, take off ya, kalau pesawat gitu ya. Take off-nya dari mana? Apakah dari masjid, apa dari atas Ka'bah atau dari. Nah, ada yang mengatakan bahwa dari masjid, ada min baiti Khadijah radhiyallahu anha, dari rumah istrinya. Ada yang bilang dari rumahnya Ummu Hani. Ya, Ummu Hani itu adalah salah seorang sepupu Nabi, beliau anak dari Abu Thalib.
ya. Lalu ada yang bilang dari, tapi yang jelas dari Masjidil Haram itu merupakan suatu fakta yang tidak perlu kita pertanyakan dari mana-mananya. Yang penting udah Masjidil Haram saja, ya. Karena ayatnya berbunyi demikian dan harus kita imani, ya. Tidak berpengaruh kepada keimanan kita berangkat dari mana, ya. Yang jelas itu dari sana ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, nah ini juga suatu pelajaran yang penting bagi kita renungi, ya, bahwa Rasulullah di sana sholat atau bertemu, ya, atau dipertemukan dengan seluruh nabi yang jumlahnya berapa? Yang antum tahu berapa? 140.000 ya, kurang lebih, ya. Nah, pokoknya itulah yang disebutkan mengimami sholat mereka. Nah, ini mungkin bagi sebagian nalar atau akal sehat, wah gimana mungkin nabi yang sudah meninggal kok diimami oleh nabi yang masih hidup, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Tandanya orang-orang atau para solihin, para anbiya yang sudah wafat, itu yang wafat hanya jasadnya saja, yang dikubur di bumi adalah jasadnya, tapi roh mereka tetap hidup di sisi Allah, gitu ya. Lalu dari situ mengimami para nabi, ya, naiklah, ya. Kalau tadi kita tahu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq, ya. Kita sering dengar kisahnya. Buraq itu dari kata al-barq, ya. Barq itu apa? Seperti kilat, ya, kilat. Maka kecepatannya itu melebihi kilat, ya. Karena kilat itu, ya, kita tahu wujudnya lebih datang duluan dibanding suaranya, saking cepatnya. Itulah buraq. Lalu naik, ya, Rasulullah SAW naik ke langit pertama. Di situ menemui Nabi Adam alaihissalam, ya. Di situ semua kisah di tiap langit itu malaikat Jibril meminta dibukakan, ya, istaftaha, ya, meminta dibukakan, ya. Ibarat kalau kita ngetok pintu gitulah, ya. Siapa itu Jibril? Bersama siapa? Muhammad. Apakah sudah diutus, ya? Maksudnya apakah dia nabi, artinya gitu. Naam. Oh, marhaba. Setiap lantai, setiap langit marhaba. Marhaba fa ni'mal maji, ya. Lalu Nabi Adam sudah lalu naik ke langit kedua. Di situ bertemu, ini riwayat Bukhari Muslim, ya, bertemu Nabi Isa wa Yahya, ya. Di situ sama, ya, seperti langit pertama, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Bahkan kalau disebutkan bahwa ada para nabi yang juga masih sholat, ya, di kuburannya atau di langit, itu kan penggambaran sebagai makom atau makbarah mereka. Sholat di tempat pemberhentiannya itu bukan berarti mereka sholat untuk memperbaiki amalnya, bukan, ya, tapi untuk disebutkan bahwa sholatnya nabi-nabi ketika ditemui oleh Rasulullah adalah untuk taqarruban lillahi azza wajal, ya, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tetap sholat walaupun sudah berupa roh atau apa namanya, ya, bukan jasad lagi. Lanjut ke langit ketiga, ada siapa? Bertemu siapa? Langit ketiga, ya. Tadi sudah Nabi Isa wa Yahya. Lalu di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf, sama seperti sebelumnya. Naik lagi sama istaftaha, minta dibukakan, bertemu lagi dengan Nabi Idris, ya, di langit keempat. Naik lagi langit kelima, bertemu Nabi Harun, ya, alaihissalam. Terus langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di situ disebutkan ujungnya adalah Baitul Ma'mur, ya, di mana situ masuk, ya, puluhan ribu malaikat dan tidak keluar lagi. Artinya apa? Setiap hari masuk ratusan ribu malaikat dan tidak keluar lagi, itu artinya bukan malaikat yang sama, ya. Segitu banyaknya malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, artinya tempat di mana ujung dari pemberhentian Rasulullah SAW. Nah, di situ lalu ke Sidratul Muntaha, disebutkan bahwa ditemani oleh Nabi Ibrahim, ya. Lalu diberikan perintah sholat di situ. Lalu beliau ketika melewati Nabi Musa, ya, secara singkat, ya, Nabi Musa nanya, dikasih apa gitu, ya, kewajiban apa? Sholat 50 kali, kata Rasulullah. Wah, keberatan. Aku sudah pernah kepada Bani Israel, pada nggak kuat. Naiklah lagi minta keringanan sama Allah, ya. Akhirnya Rasulullah naik lagi, sama, ya, turunkan, ya, turun sampai 10 turun lagi sampai 5 pun kata Nabi Musa, masih kebanyakan itu, minta pengurangan. Tapi kata Rasulullah, nggak, sudah, ya, saya sudah malu sama Allah,
ya. Qad sa'altu wastahaitu. Ya, aku malu dan aku sudah minta dari tadi, minta keringanan. Maka sampailah kepada kita semua kewajiban sholat 5 waktu hingga sekarang. Itu pun 5 waktu juga masih banyak yang belum mengerjakan, masih banyak yang bolong-bolong ya. Apalagi kita dikasih 50 gitu kan. Ya, itu sudah merupakan bentuk takhfif atau keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu secara singkat kisahnya begitu. Gitulah seri perjalanan Isra Mi'raj yang lebih secara singkat, banyak hikmah yang tadi bisa diambil, yang mana faedahnya gol akhirnya dari Isra Mi'raj itu adalah kewajiban sholat hingga sekarang 5 waktu, yang mana merupakan keringan dari Allah. 5 waktu saja masih kita malas-malasan gitu ya, apalagi 50 waktu gitu. Betul. Terus sebelum meranjak ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, bagaimana hukum seorang yang mengingkari Isra dan Mi'raj, Ustaz? Baik, oke. Isra dan Mi'raj adalah satu dari bagian keimanan kita terhadap Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah datang dengan khobar ya dari Nabi, berupa wahyu, berupa Al-Quran, berupa kisah dan perjalanan beliau. Ketika beliau mengatakan demikian, maka orang-orang yang percayanya seperti keluarga dekat Rasulullah, ya Abu Bakar, Khadijah, itu semuanya pada mengimani dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Nah, di antara para kaum Arab ketika itu justru mereka mengejek, wah, kalau bahasa sekarang nih ya mungkin, wah Muhammad mah halu, ya kan? Halu lu bos, ya halu Muhammad, nggak mungkin. Masuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1 malam, udah gitu Mi'raj. Sebenarnya gini. Yang mereka ingkari adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, mereka nggak peduli Mi'raj, mereka nggak peduli sebenarnya karena mereka sendiri nggak tahu hakikat langit pertama, kedua, ketiga seperti apa, gitu ya. Maka tidak penting. Tapi yang mereka ingkari adalah perjalanan selama yang seharusnya tuh bisa ditempuh dalam jangka waktu sebulan. Ya, dari Saudi, kalau sekarang Saudi ke Palestina itu sebulan. Kalau menggunakan menggunakan kuda, belum lagi berkemahnya, belum lagi singgah di desa-desanya dan sebagainya. Nggak mungkin dalam 1 malam. Itu mereka semua ingkari karena mereka ya tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka bilang, wah gila itu Muhammad, wah majnun, ya halu dan lain sebagainya. Maka itulah orang-orang kufar, orang-orang yang tidak mengimani. Nah, kita juga demikian, orang yang tidak mengimani apa yang datang dari Nabi, maka hilang atau ternoda salah satu dari rukun iman. Ya, orang yang salah satu rukun iman yang ternoda artinya dia sudah bukan mukmin lagi. Ya. Rukun iman yang ada 6 itu salah satunya saja kita tidak percaya, ya kan? Kita tidak percaya terhadap kitabullah. Udah, bukan mukmin lagi. Ya. Kalau kata Imam Ahmad ya kafir sudah. Gitu ya. Maka sekarang kisah Isra Mi'raj kita imani. Detailnya seperti apa? Anak-anak harus paham, ya anak-anak harus kita berikan pemahaman perjalanan seperti apa, tapi ikhtilaf di dalam itu, itu tidak perlu. Ya ikhtilaf itu seperti tadi ya, ada Rasulullah berangkat dari mana, ya di Masjidil Aqsa ngapain aja, itu tidak perlu. Gitu, mungkin itu. Baik, itulah tadi kita harus mengimani Isra Mi'rajnya ya. Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya tadi kan perjalanan dari Isra Mi'raj, terus itu Nabi itu kan bertemu dengan Nabi. Apakah Nabi itu melalui jasadnya secara utuh atau hanya ruhnya saja, atau jasad dan ruhnya, Ustaz? Baik, ini juga pertanyaan yang menarik dan seringkali ditanyakan ya oleh kawan-kawan, oleh jamaah gitu ya. Sebenarnya kan nggak mungkin jasad itu dari satu tempat ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer dalam 1 malam. Wah, jangan-jangan itu ruhnya doang itu. Kalau ruhnya mungkin kita percaya. Mereka bilang begitu. Ya, tapi begini, para mufassir ya itu sebagian besar mayoritas mufassirin ketika memaknai ya asra bi abdihi, ya abd. Kata abd itu adalah ya sebuah ungkapan untuk jasad dan ruh sekaligus. Ya, tidak mungkin kata abd itu hanya ruh saja atau hanya jasad saja. Kalau hanya ruh saja, maka disebutnya nafsun, ya nafsun. Sedangkan kalau jasad saja, maka mayitun. Ya, tidak ada rohnya, atau nafsun atau rohun. Maka roh dan jasad itu adalah abdun. Maka asra bi abdihi, itu artinya memperjalankan Nabi secara jasad dan juga roh, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya, ada yang mengatakan begini, ikhtilafnya bukan hanya itu ternyata.
Ada pendapat juga bahwa itu dinamakan ru'ya manamiyah, ya, semacam apa ya, diberi mimpi, ya, diberi mimpi. Itu juga salah satu pendapat yang marjuh, ya, yang kalah artinya, ya. Sesungguhnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ruh dan jasad, dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha itu juga ruh dan jasad. Jadi semuanya ruh dan jasad, tidak ada hanya ruh saja antara sini dan ke sini atau sini ke atas, itu jasad saja atau roh saja, tidak ada demikian. Ya, setidaknya itu pendapat jumhur, ya, kebanyakan ulama. Ya, baik. Berarti Nabi itu Isra Mi'raj dengan apa? Ruh dan jasad. Ruh dan jasad, ya. Mengenai ayat yang tadi Ustaz, Al-Isra ayat 1 itu, kenapa pakai abdi Ustaz? Kenapa pakai abad? Kenapa nggak langsung bi Rasulillah, bi Rasulih Ustaz? Oke. Kenapa pakai abad gitu ya? Ya, salah satunya untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu juga merupakan seorang hamba, ya, seorang hamba. Allah memperjalankan hambanya, ya. Kalau Allah memperjalankan Rasulnya, itu mungkin ya maknanya lebih besar untuk diri Rasul sendiri. Tapi untuk makna yang lebih besar untuk umatnya, ya, bahwa Rasulullah aja hamba, ya, diwajibkan sholat, beliau tetap sholat, beliau selalu beristighfar. Rasulullah itu hamba, gitu ya. Agar tidak kami atau kita ini sebagai umatnya tidak membedakan diri bahwa kita kan cuman abdun, itu kan Rasul, beda. Enggak. Allah ingin menyamakan, ya, ingin menyamakan bahwa abdun, ya, yang mana diberi wahyu, ya, perbedaannya hanyalah Rasulullah itu diberi wahyu, kita hamba biasa yang menerima perintah-perintah wahyu, gitu ya. Jadi salah satunya itu. Untuk apa faidah dan tujuan Isra Mi'raj apa aja Ustaz? Baik, faidah dan tujuan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah, ya, sejarah itu kan runtutan Isra dan Mi'raj itu menurut jumhur, lagi-lagi saya berpendapat mengenai jumhur, itu terjadi setelah wafatnya Amul Huzn, ya, wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah, dan juga siapa? pamannya. Maka disebut Amul Huzn, di mana pada saat itu, ya, Nabi sedang mengalami kesedihan yang amat sangat. Ya, ini kalau kita berkata atau improvisasi dalam sejarahnya, ya, tanpa kita mengabaikan kapan Isra Mi'raj itu, ya, tentunya menurut para ahli sejarah setelah Amul Huzn. Rasulullah sedih, ya. Lalu sebagian ulama mengatakan itu sebagai upaya hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW atau tasliyah, ya, agar Rasulullah itu berkurang sedihnya, ya. Ibarat kita ya diajak piknik gitulah, ya, diajak jalan-jalan, diajak naik ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Nah, itu kalau kita lihat secara apa yang terjadi dan juga efek dari kesedihan itu. Artinya bisa jadi Allah ingin menghibur. Tapi di balik itu semua, ya, kalau saya sih lebih condong kepada meskipun saat itu Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib tidak wafat, tentu Allah tetap akan mengisrakan Rasul, ya. Meskipun tidak ada Amul Huzn, ya, Allah akan tetap mengisrakan dan memi'rajkan Rasul SAW, karena itu sudah merupakan sunnatihi, di mana perintah sholat, ya, itu diberikan bukan hanya sebatas wahyu yang turun, ya. Kalau wahyu yang turun saja, ya, waqimis sholat misalkan dalam Al-Quran, ya, itu mungkin jelas. Tapi perintah sholat 5 waktu, perintah bagaimana gerakannya, Rasulullah mengatakan para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, itu sudah itu merupakan perintah yang sangat agung, gitu ya. Sangat agung, sehingga apa? Allah membuat suatu momen di mana, ya, salat ini merupakan perintah atau syariat yang sangat tinggi nilainya. Contoh buktinya Rasulullah diperjalankan dulu ke langit. Ditemukan dulu dengan seluruh penduduk langit, ya, malaikat yang ribuan, ratusan ribu, jutaan itu jumlahnya, lalu diberikan perintah sholat, gitu. Jadi walaupun tidak ada kesedihan yang dialami Nabi, saya rasa tetap, ya, Allah memperjalankan Rasulullah SAW i'dhaman lahu, ya, takriman lahu, untuk
Ya kita tahu selama ini kita paham, kita baca banyak hadis bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang sangat-sangat dimuliakan, dilebihkan dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau kata Rasulullah, "U'titu khamsan lam yu'tahunna qabli, ahadun qabli." Ya, aku diberikan 5 hal ya yang tidak pernah diberikan nabi sebelumku. Tapi ternyata menurut para ulama ini bukan batasan. 5 hal ini bukan batasan. Karena dalam riwayat ada 5, ada 4, ada 6, ya bukan batasan. Artinya sangat banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, ikraman lahu, ta'ziman lahu, ya, untuk memuliakan beliau. Gitu ya. Saya rasa meskipun tanpa Amul Huzan, Rasul akan tetap berangkat gitu ya, tetap Isra dan Mi'raj. Karena apa? Karena Allah ingin memuliakan beliau. Mungkin itu. Ya, jadi tujuan dan faedah besarnya itu untuk memuliakan Rasulullah. Ya. Berlanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Di Indonesia kan biasanya pada sebelum tanggal 27 Rajab atau setelahnya biasanya memperingati Isra Mi'raj, Ustaz. Apa sih hukumnya gitu memperingati Isra Mi'raj? Apakah boleh ataukah sunnah ataukah bid'ah? Gitu? Memperingati malam Isra Mi'raj gitu ya. Jelas bid'ah. Jelas bid'ah ya. Bid'ah ya. Tapi jangan dipotong. Bid'ahnya bid'ah hasanah ya. Bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah ya? Karena pada zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada. Zaman sahabat tidak merayakan ada malam Isra Mi'raj, ayo kita rayakan sesuatu, tidak. Tentu ini sesuatu yang dibuat setelah itu atau dibuat setelah zaman Nabi dan para sahabat. Namun ya di balik kata bid'ah hasanah yang mana kita lakukan setiap tahun, itu juga kita harus memperhatikan apa isi dari perilaku tersebut atau perayaan tersebut. Jadi kan setiap ihtifal kita punya Isra Mi'raj, punya Maulid Nabi, punya ya macam-macam. Nah, itu kita lihat isi atau esensi dari ihtifal tersebut. Ya, jangan lantas kita semua bilang bid'ah hasanah, berarti kita boleh ngapain saja di malam itu. Tidak. Ya, tidak. Kita lihat perayaannya, undangannya misalkan, ada flyer atau ada apa, memperingati ya malam Isra Mi'raj ya misalkan. Kita lihat di situ ada pembacaan Al-Qur'an ya. Pembacaan Al-Qur'an bid'ah itu tidak? Jelas tidak. Perintahnya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Membaca Al-Qur'an, membaca sholawat di situ, membaca takbir, tahmid, tahlil, semua ada perintahnya. Ya. Lalu apa di situ ada tausiah keagamaan, mau'idhah hasanah. Mau'idhah ini selalu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya. Jadi kita lihat isi dari perilaku ihtifal tersebut. Kalau isinya adalah sesuatu yang masyru' atau disyariatkan, maka insya Allah tidak akan ada kata dosa bahkan bid'ah sayyi'ah di situ. Ya insya Allah bid'ahnya bid'ah hasanah. Nah, maka seluruh ihtifal sepertinya ya, Maulid Nabi ya, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan apapun namanya ya, kalau kita lihat isinya adalah baik dan masyru', maka jalankan ya, teruskan. Nah, sebaliknya, kalau isi dari Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang batil, ya, yang tidak masyru', bahkan ada maksiat di situ. Misalkan, peringatan Isra Mi'raj kita akan menyaksikan video mengenai bagaimana Rasul naik ke langit ke-7. Wah, di situ ada penggambaran wajah Nabi. Wah, itu jelas batil. Tidak boleh. Ya, tidak ada kayak gitu. Semua Maulid Nabi juga demikian. Wah, Maulid Nabi ya di panggung gembira, ternyata isinya dangdutan. Insyaallah itu bukan hal yang masyru'. Ya, tidak boleh dilaksanakan Maulid Nabi dengan acara-acara semacam itu. Jadi ya al-ibrah ya bil jawahir. Ya, yang kita ambil sebagai pegangan adalah isinya, ya, perilakunya. La bil asma, bukan dari nama-namanya. Karena Maulid Nabi enggak ada zaman Nabi. Isra Mi'raj ya, perayaannya ihtifalnya tidak ada zaman Nabi. Ya, Nuzulul Quran juga perayaannya tidak ada zaman Nabi. Mungkin gitu, ya. Ya, jadi tergantung isi pelaksanaannya apakah itu baik atau tidaknya, Ustaz. Jadi kalau kita nggak memperingati kan lupa juga gitu. Iya betul. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah ulama yang menganjurkan adanya perayaan Isra Mi'raj ini, Ustaz? Ya, kalau ulama yang menganjurkan, saya rasa seluruh ulama yang menganjurkan Maulid Nabi insya Allah juga menganjurkan Isra Mi'raj. Karena mereka salah satu ini adalah salah satu bentuk kegembiraan kita terhadap apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi.
Ya, saya rasa seluruh ulama, saya tanpa menyebut satu persatu karena memang banyak sekali ulama Ahlussunnah baik dari dalam negeri maupun di luar negeri yang memperingati Maulid Nabi, pasti mereka memperbolehkan Isra Mi'raj karena isinya hampir sama. Perbedaan nama, perbedaan isi tausiah, isi mau'idhah, intinya adalah sama, menghidupkan malam dengan sesuatu yang bermanfaat dan juga terdapat pahala di dalamnya. Nah, kalau kita lihat misalkan anak-anak kita, ya anak-anak kecil, ya mereka tidak tahu apa itu Isra Mi'raj, tidak tahu apa itu Maulid Nabi. Lalu kita dengan sombong hati kita, wah nggak usah lah acara kita ikut acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bid'ah itu semua. Terus gimana kita ngajarin ke anak-anak? Ya udah baca buku. Nggak semua anak suka baca buku mengenai sesuatu yang dia belum kenal, apalagi tidak ada visualisasinya, apalagi tidak ada gambar kartunnya. Ya, karena kan sulit menggambarkan Nabi bagaimana langit, bagaimana sulit, maka diceritakanlah lewat kajian-kajian, lewat panggung atau namanya mimbar-mimbar, ya, lewat acara-acara ihtifal itu, agar anak-anak datang tahu, oh berarti Nabi saya dulu pernah naik ke langit, gitu ya, Nabi saya dulu pernah diperjalankan oleh Allah, dan mereka paham di situ karena mendengar, senang, asyik, gitu ya, dibanding mereka harus membaca kisah-kisah semacam itu, gitu. Ya, baik. Jadi banyak ulama yang menganjurkan untuk memperingati acara Isra Mi'raj, yang mana intinya jangan sampai isinya itu keluar dari yang disyariatkan. Betul. Sebelum beranjak ke pertanyaan mungkin terakhir ya, saya ingin bertanya tentang yang biasa dibicarakan oleh masyarakat, itu pertanyakan ketika di Sidratul Muntaha itu menerima perintah sholat itu, apakah Nabi langsung melihat Allah ataukah hanya malaikat Jibril saja melihatnya? Oke, baik. Ya, ini juga salah satu perdebatan ulama ya. Karena begini, dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi melihat Allah secara langsung gitu ya, dengan mata kepalanya ya, bil basirah, tidak. Dan juga perbedaan mufassirin mengenai ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu ada yang mengatakan ra'ahu, hu-nya kembali kepada Allah ya. Nah, itu juga marjuh, itu pendapat yang tidak dibenarkan atau tidak diambil oleh para jumhur ulama. Artinya pada saat itu Allah memberikan perintah sholat ya, baik dengan suara Allah. Tentu kita tidak bisa memvisualisasikan atau mengaudiokan ya apakah suara Allah sama seperti suara makhluk, tidak bisa. Akan tetapi dengan kebesaran Allah, dengan kehebatan Allah, Allah bisa mentransformasikan pesan sholat kepada Rasulullah yang seorang manusia ya, tentunya dengan suara yang kita nggak tahu seperti apa ya, bila kaif, kita tidak mempertanyakan kaifa sautullah, nggak bisa ya, karena juga dalam hadis tidak disebutkan bahwa Nabi ya melihat, kalau mendengar oke, karena sebagian ulama atau banyak ulama juga mengatakan bahwa Nabi itu juga kalimullah ya, kalim seperti Nabi Musa, orang yang atau sosok yang diajak berbicara oleh Allah, kalimullah. Nabi juga kalimullah, tapi tentunya kalamnya Allah seperti apa tidak bisa kita terjemahkan ya. Yang jelas apakah Rasulullah melihat Allah secara langsung atau tidak, itu bukan ranah perdebatan kita. Kalau kata Imam Malik, pertanyaan semacam itu ya bid'ah gitu ya. Kita mempertanyakan yang sebenarnya tidak berefek langsung kepada keimanan kita. Ya, maka sebaiknya hal-hal yang terlalu detail seperti ini boleh kita sampaikan kepada umat kalau kita memang punya referensi yang jelas. Ya, tapi kalau hadisnya di situ tidak menyebutkan melihat, mendengar secara langsung, atau ya kita sampaikan saja hadisnya sebagaimana adanya, gitu ya. Makanya saya di sini tidak berani mengatakan bahwa iya Nabi melihat Allah, atau iya Nabi bertemu langsung dengan Allah. Saya tidak bisa atau tidak berani mengatakan demikian, karena masih banyak perdebatan di situ dari para ulama. Ya, sehingga kita mengambil langkah yang paling jelas saja bahwa Nabi itu kalimullah, diajak berbicara oleh Allah sebagaimana bicaranya Rabb atau Khalik terhadap makhluk ya, seperti Nabi Musa, tanpa kita harus pertanyakan suaranya seperti apa atau pendengaran suaranya seperti apa, tidak. Ya, artinya
intinya Nabi diberi kekuasaan untuk dapat mendengar suara Allah gitu. Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan dua terakhir nih Ustaz. Ketika datang malam Isra Mi'raj gitu kan, adakah amalan-amalan khusus gitu untuk amalan-amalan sunnah atau khusus yang kita bisa amalkan selaku masyarakat ya, khususnya kan masyarakat Indonesia itu apabila ada peringatan-peringatan itu jatuh hari-hari besar Islam, mereka demen banget gitu sholat, demen banget baca amalan-amalan yang mana buat ningkatin pahala lah gitu. Adakah amalan-amalan? Baik, kalau amalan-amalan khusus ya, ulama-ulama yang membolehkan ihtifal atau perayaan malam Isra Mi'raj ini hanya menyebutkan Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lail ini kalau dalam yang kita pahami, teks-teks keagamaan yang kita pahami mengenai Ihya'ul Lail, bahwa ahya lailahu Rasulullah SAW 10 malam terakhir itu ahya lailahu, menghidupkan malamnya itu bukan dengan hal-hal yang batil, bukan hal-hal yang mafi faedah, bukan dengan hal-hal yang hanya malamnya hidup saja tapi tidak ada ibadah di situ. Ya, artinya apa? Dalam malam Lailatul Qadar silakan Anda mau beribadah seperti apa, mau mendatangi kajian itu ibadah, ya karena kita menuntut ilmu di situ. Mau mendatangi majelis zikir silakan, karena kita di situ ada tazkiyatun nafs. Mau sholat sendiri ya silakan, tapi tidak ada yang namanya sholat sunnah Lailatul Qadar, sholat sunnah Isra Mi'raj tidak ada, ya. Dan juga kita niatkan misalkan ya saya niat sholat untuk memperingati Isra Mi'raj, tidak ada. Jadi sholatlah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang sudah dimasyru'kan, ada syariatnya, baik itu sholat witir, baik itu sholat tahajud, baik itu sholat hajat, baik itu sholat apapun itu namanya di malam hari, karena malam hari adalah malam yang atau waktu yang dispesialkan oleh Allah agar kita memungut banyak perbekalan akhirat gitu. Jadi apa saja, tidak ada amalan khusus. Ya, jadi intinya kita mengamalkan yang baik-baik gitu. Ya, bisa untuk majelis ilmu, bisa betul, menghidupkan malam dengan amalan sunnah, Ustaz. Betul. Terakhir Ustaz, bagaimana sikap kita gitu menyikapi dan mengimplementasikan, merefleksikan peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Baik, dalam kehidupan sehari-hari ini juga salah satu hal yang patut disampaikan ketika seorang dai, seorang mubalik itu mengisi acara di peringatan Isra Mi'raj. Ya, bahwa bukan hanya cerita saja. Ya, kalau sebatas cerita itu setiap tahun berulang, ya kan? Setiap tahun berulang. Tapi kalau nasihat yang kita ambil dari Isra Mi'raj, nah ini setiap orang beda-beda. Ya, ustadz ini beda-beda. Maka kalau mungkin dari kami yaitu gimana kita pertama membaca hadisnya dulu. Kita membaca hadisnya, kita meresapi sebenarnya apa yang diinginkan Allah dengan memperjalankan nabinya. Ya. Di situ pertama tadi ya tasliyah mungkin ya, menghibur. Terus ya, lalu Rasulullah mengimami itu bentuk keimanan kita agar kita semakin mengagumi sosok Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah sosok istimewa yang benar-benar derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ya, pertama untuk menguatkan iman. Ya, iman kita terhadap Rasulullah SAW, terhadap apa yang beliau bawa. Ya, kita tidak mengingkarinya. Kita justru mengimaninya, sebagaimana Abu Bakar ketika mendengar hal tersebut langsung iman. Ya, tidak mempertanyakan benar Nabi curiga atau irtiyab gitu ya, atau ada keraguan, tidak ya, langsung mengimani. Ya, itulah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, langsung kita iman untuk menguatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kisah Isra Mi'raj itu juga terdapat ya bahwa Rasulullah SAW itu mengunjungi atau bertemu dengan para nabi, ya, bertemu dengan para nabi, mengucapkan salam kepada mereka, ya. Itu dengan posisi beliau adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Ya. Salah satu ketawaduan Nabi ketika bertemu para nabi itu ya tidak menyombongkan diri bahwa beliau adalah yang paling utuh. Saya nabi terakhir, disombong-sombong, tidak demikian. Bahwa Rasulullah ya sudah ikut saja sama malaikat Jibril, sebagaimana beliau tidak tahu apa-apa.
ya, kayak kita diajak oleh kakak kelas kemana-mana ikut, ya. Ini ada senior ini, Nabi ini senior. Enggak, beliau tidak sombong. Nah, salah satu bentuk ketawaduan beliau lagi adalah beliau siap menerima saran. Ya, siap menerima saran. Dari siapa? Nabi Musa. Ya, datang 50 perintah, sami'na wa ta'na. Rasulullah sami'na wa ta'na. Oke, siap, turun. Tapi ketika lewat sama Nabi Musa, dibilang enggak, minta keringanan. Ya, artinya apa? Rasulullah SAW menghormati Nabi Musa sebagai nabi yang pernah punya umat, dan umatnya pernah diuji dengan ibadah, dan umatnya tidak sanggup. Artinya apa? Tawadu. Ya, Nabi tidak sombong bahwa umatku lebih baik daripada Bani Israel, insya Allah umatku bisa 50, enggak gitu. Ya, atau misalnya kamu kan beda Musa, saya kan Muhammad, saya kan Nabi akhir zaman, insya Allah umatku lebih sanggup, enggak gitu, enggak sombong. Artinya apa? Manut, ya, mendengarkan nasihat, mau mendengarkan nasihat dan menjalankan nasihat. Ya, naiklah datang, ya, 5 perintah sholat, 5 waktu perintah sholat. Lalu selanjutnya, ya, bahwa Rasulullah SAW juga adalah sosok yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah beliau malu kepada Allah. Ya, kalau sekali bernabi saja, selevel Nabi Rasulullah SAW yang derajatnya paling tinggi, yang sudah, ya, diampuni segala dosa yang lalu dan yang telah, ya, yang akan datang, yang sudah dijamin surga setinggi-tingginya, itu masih malu sama Allah. Lah kita ini siapa? Ya, kita ini yang cuman hidup jauh sekali 14 abad setelahnya, kita hanya umatnya yang sudah terlampau jauh dari beliau. Kita tidak malu sama Allah. Nah, ini apa gunanya kita meneladani Rasulullah kalau bukan untuk mengambil sifat-sifat beliau, ya. Kalau sama Allah sudah malu, apalagi dengan makhluknya. Maka Rasulullah SAW juga senantiasa, ya, malu kepada para sahabat, para, ya, istri-istri dan lain sebagainya. Jadi itu memang suatu sifat yang ada pada diri Rasulullah dan wajib kita untuk teladani. Itu mungkin, ya, beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj. Ya, dapat disimpulkan tadi untuk merefleksikannya adalah menguatkan iman kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi. Yang kedua, sifat ketawaduan Nabi, menerima saran itu walaupun pangkat Nabi sebagai khatamun nabiyyin dan juga khairul bashar gitu kan, paling mulia makhluk, tapi Nabi tetap menerima saran dari Nabi Musa gitu. Yang terakhir tadi hikmahnya adalah kita harus malu kepada Allah, yang mana Nabi pun malu dari Allah untuk menego bilangan rakaat sholat atau waktu sholat itu. Hikmahnya yaitu, ya, intinya kita harus meneladani Rasulullah yang dari sifat-sifat tadi, dan jangan lupa sholat 5 waktu gitu kan. Umat Nabi Muhammad aja yang kecil-kecil gitu kan 5 waktu aja masih kendor-kendoran gitu, apalagi dikasih 50 waktu, ya Ustaz, ya. Jangan sampai biasanya kan peringatan Isra Mi'raj sampai malam gitu, sampai jam 12, tapi sholat subuhnya bablas. Iya, itu dia. Haram itu. Kalau kata Bapak itu haram. Ya, mungkin sekian yang dapat kami bincangkan, semoga bermanfaat, ya. Mungkin nanti kalau kurang lengkap lagi kita bisa adakan pertanyaan-pertanyaan lagi, Ustaz, ya. Baik, insyaallah bisa ada kesempatan lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini banyak sekali. Semoga dapat refleksikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita lebih dekat lagi mengenal kepada Rasulullah dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Amin. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.